kebijakan Kementerian Kehutanan seperti yang terjadi terkait dengan Mahkota Cendrawasih kemarin, dia tidak hanya bersifat permohonan maaf via online oleh Pak Menteri, tapi harus ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Karena itu hukum tidak tertulis yang diakui oleh negara dalam asas legalitas dalam KUHP kita yang baru. Lalu yang berikutnya adalah dengan adanya Majelis Rakyat Papua yang diberi wewenang untuk memproteksi hak ulayat itu, sejauh mana Kementerian Kehutanan menggandeng Majelis Rakyat Papua dalam praktek pengawasan hak ulayat itu. Yang tentunya dengan wilayah dinas-dinas yang di daerah otonom itu, kami belum melihat itu. Kami hanya melihat ketika Raja Ampat rame-rame, lalu kemudian Pak Menteri turun dan pulang. Itu. Lalu yang berikutnya adalah, begitu gampangnya Presiden Prabowo menyatakan untuk penanaman sawit di Papua. Apa mungkin Kementerian atau Pak Menteri tidak pernah memberikan masukan-masukan terkait dengan problem pengelolaan sumber daya kehutanan, ekosistem, dan lain sebagainya kepada Pak Presiden, sehingga beliau lagi-lagi kembali melontarkan bahasa yang kontraproduktif dan keadaan tadi. Artinya, beliau, Pak Presiden harusnya mendapat masukan bahwa ada pemberlakuan pengelolaan kehutanan yang berbeda di Papua terkait dengan Undang-Undang Otonomi Khusus tadi. Harus melibatkan Majelis Rakyat Papua. Yang ketiga, yaitu persoalan pertambangan. Di belakang nama saya itu ada gelar non-akademik CMLC, Certificate Mining Legal Consultant. Saya adalah salah satu pengacara konsultan hukum pertambangan Indonesia. Dan kita tahu untuk mendapatkan izin itu harus ada rekomendasi AMDAL dari Kehutanan. Banyak pertambangan ilegal di Papua. Dan kami tidak pernah melihat Kementerian Dinas Kehutanan hadir di situ. Bahkan itu praktik-praktik ilegal itu dibiarkan begitu saja. Kita hanya terkonsentrasi kepada Kementerian SDM. Padahal tata kelolanya itu harus dimulai. Kalau bicara tentang pembangunan dari hulu dan seterusnya, maka itu seorang yang ikut kementerian lembaga yang bertanggung jawab adalah Kementerian Kehutanan yang memberikan rekomendasi perizinan itu. Kami juga membaca peraturan menteri terkait dengan tata kelola penerbitan izin. Lagi-lagi izin itu tidak mencantumkan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua yang mengelola hak ulayat tadi. Bagaimana regulasi ini disusun oleh Kementerian Kehutanan yang mengabaikan kewenangan yang diberikan oleh negara dalam Undang-Undang Otonomi Khusus kepada Majelis Rakyat Papua dan masyarakat adat. Lembaga negara MRP saja tidak diberi. Sehingga kami juga diskusi dengan beberapa teman-teman di Majelis Rakyat Papua, kenapa kalian tidak dilibatkan dalam hal tata kelola kehutanan, hak ulayat? Apakah kementerian tidak pernah mengajak Majelis Rakyat Papua duduk bicara tentang hal-hal ini? Itu. Soal kekhususan itu. Nah, sehingga kasus-kasus illegal mining, baik dari sisi regulasi belum terbitnya izin, tapi praktek pelanggaran dan perusakan hutan besar-besaran terjadi di Papua. Di mana kementerian ini? Di mana kementerian ini?